Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Di sebelah gua udah ada pilihan yang sangat menarik untuk SUV di harga 600 juta kurang dikit. Ini adalah Chang'an Deepal S07. Mobil ini bersaing ketat dengan BYD Sealion 7 dan juga Xpeng G6. Tapi banyak fitur-fitur yang menarik dibandingkan dengan kompetitornya. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Jadi buat yang belum tahu, merek Chang'an itu adalah merek asal Tiongkok yang udah dipegang sama Indomobil di Indonesia. Jadi mobil ini tuh udah dirakit secara CKD. Harganya itu 599 juta. Jadi cukup terjangkau untuk SUV dengan baterai yang cukup besar. Nah, untuk mobil ini sendiri pakai baterai 79,9 kWh yang disambungkan ke roda belakang. Dan menariknya, mobil ini tuh hanya tersedia satu tipe. Tenaganya 214 daya kuda dan torsinya 320 Nm. Yang menjadi daya tarik ini adalah dengan harga di bawah 600 juta kurang dikit, jarak tempuhnya udah 560 km. Jadi untuk dipakai harian, apalagi di dalam kota, jarak segitu udah sangat advance. Nah, sekarang kita bahas tampilan luarnya. Nah, ini dia yang menarik dari desainnya. Jadi desainnya itu tuh beda dengan mobil-mobil kompetitor mobil ini yang desainnya itu cenderung curvy. Kalau ini tarikan garisnya serba agresif, serba mengotak lah. Jadi tampilannya itu terlihat sangat agresif dan juga sporty. Untuk lampunya dia modelnya menipis, dia udah full LED dan juga tersedia DRL. Udah gitu dia udah ada fitur home light serta fitur auto. Udah gitu karena mobil ini listrik, itu grillnya sangat minimalis, cuman ada di bagian bawah serta udah tersedia fog lamp. Dan karena mobil ini udah dilengkapi fitur ADAS serta kamera 360, ada banyak sensor-sensor di sekeliling mobil dari depan, samping hingga belakang serta juga ada kamera. Dan yang menarik, ada satu kelebihan mobil ini yang nggak dimiliki oleh kompetitornya, yaitu dia punya front trunk dengan kapasitas yang besar, karena kompetitornya itu lebih kecil kapasitasnya. Yuk kita lihat. Nah, dia udah ada hidroliknya di front trunk atau bagasi depan, dan dia luasnya itu 125 liter. Jadi Chang'an ini nggak pelit ngasih space bagasi di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya juga serba agresif. Dia tuh nggak ada aksesoris yang berlebihan atau yang aneh-aneh. Dia cukup memainkan tarikan garis yang agresif agar mobil ini tuh terlihat tuh keren banget gitu, apalagi dari samping. Nah, untuk dimensinya memang mobil ini tuh cukup gede ya. Dia panjangnya 4,7 meter, lebar 1,9 meter ya, dan tingginya 1,6 meter. Jadi memang mobil ini tuh lebar banget. Ya udah gitu, yang menarik itu adalah kaki-kakinya. Nih kita lihat ya. Jadi, kaki-kakinya itu menggunakan pelek 20 inci dibalut dengan ban 255 profil 45. Jadi memang untuk penggunaan pelek dan ban itu gede. Dan itu berefek pada handling yang super rigid serta ground clearance-nya cukup tinggi untuk SUV yang bukan dibuat untuk off-road. Karena ground clearance mobil ini tuh 165 mm. Udah cukup lah, apalagi buat di dalam kota. Udah gitu suspensi mobil ini udah full independent. Depan itu MacPherson start, yang belakang itu multi-link. Jadi artinya kalau secara handling nanti pas kita cobain harusnya enak banget. Udah gitu untuk rem, dia depan belakang udah cakram. Nah, tapi ada satu detail menarik nih, ini gue nggak tahu jujur untuk apa. Kayaknya ini sepertinya untuk sen, cuman ini di downgrade. Karena harusnya ini jadi lampu sen nih. Di bagian samping dia udah ada fitur hidden handle ya. Jadi begitu kita unlock, dia akan keluar sendiri handle-nya. Di spion itu udah ada electric retract dan juga udah ada kamera. Serta di mobil ini udah dilengkapi oleh panoramic roof. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya itu juga sangat futuristik ya. Pertama, dia itu punya kaca yang modelnya itu landai. Jadi itu meskipun ini SUV, ini kelihatannya tuh kayak mobil-mobil hatchback ya, atau mobil-mobil fastback. Dia udah gitu ada seperti lekukan ductile-nya juga, serta lampu belakangnya itu nyambung dari ujung ke ujung. Dan yang menarik, dia itu punya lampu rem di bagian atas yang bentuknya itu menyerupai peluru atau sharp fin ya. Jadi ini seperti mobil-mobil, kalau kalian tahu ya, mobil-mobil 60-an yang ada tail fin-nya. Nah, ini desain lampu belakangnya itu mirip banget. Udah gitu ada logonya juga di tengah, dia nyambung sama lampu. Serta di mobil ini udah ada fitur rear wiper serta rear defogger. Udah gitu, bagasinya juga cukup luas. Tapi sebelum kita buka bagasinya, gue mau ngasih tahu kalau dulu kalau di mobil ini udah ada power tailgate. Udah gitu, kelebihan juga di mobil ini dia itu punya salah satu kapasitas bagasi terluas di kelasnya. Meskipun jok row keduanya itu nggak dilipet, tapi luasnya udah 510 liter. Artinya, tanpa melipat jok row kedua, kalian udah bisa naruh barang-barang yang sangat banyak di bagasi belakang. Nah,
Tapi sebelum kita test drive, yuk kita lihat dulu interiornya karena ada yang menarik nih. Wih. Nah, kalian ada yang ngeh gak nih? Jadi begitu gue masuk, nih lihat nih head unitnya, dia akan otomatis ke arah driver. Begitu juga penumpang. Kalau penumpang mau nyeting dan posisinya itu ada di sebelah kiri, head unit itu akan otomatis bergeser ke sebelah kiri. Dan menurut gue, fitur kayak gini itu jauh lebih berguna dibandingkan dengan muter-muter head unit itu, karena itu nggak terlalu berguna. Nah, udah gitu pas gue masuk, kalau kalian nyadar, di mobil ini kacanya udah frameless. Jadi, nih ya kita buka dikit, dia kacanya akan otomatis ke bawah. Dan tampilannya itu kayak mobil sport lah. Jadi itu dia kelebihan dari kaca frameless. Nah, selain mobil ini frameless, kacanya itu juga udah double glass. Jadi peredaman kabinnya harusnya cukup baik. Nah, untuk desain interior sendiri, dia itu pakai bahan yang cukup premium ya. Karena di sini mayoritasnya itu dominan soft touch dengan bahan kulit. Udah gitu dia seperti mobil Tiongkok baru kebanyakan yang listrik terutama. Dia itu minim tombol fisik ya, jadi semuanya itu lewat head unit 15,6 inci ini. Dan memang head unitnya itu udah terlalu advance ya teknologinya. Dia selain ada Bluetooth, ada Android Auto dan Apple CarPlay, terus bisa lihat kamera 360 juga. Semuanya settingan ada lewat head unit, bahkan AC juga lewat head unit. Mau ngatur traction control, terus brightness, dan juga lampu-lampu itu lewat head unit. Nah, yang tersedia di tombol fisik di mobil ini tuh sebenarnya ada di setir. Dia itu ada audio seat control, sama dia ada fitur buat nyalain adaptive cruise control, karena di mobil ini ada fitur ADAS. Tapi yang menarik ya, mungkin sebagian orang harus terbiasa dengan mobil ini, karena di mobil ini tuh nggak ada panel instrumen ya. Jadi kalau kalian lihat ke bagian depan, itu sama sekali nggak ada, dan itu digantikan dengan head-up display. Jadi kalau head-up display di mobil ini beda dengan kebanyakan mobil yang cenderung angkanya tuh kecil-kecil dan kurang lengkap. Kalau di mobil ini cukup lengkap, serta dia angka fontnya itu cukup gede. Makanya kita kalau lihat ke bagian depan itu sebenarnya seperti melihat angka di panel instrumen. Tapi mungkin buat sebagian orang itu harus agak terbiasa dulu. Udah gitu untuk setir dia udah tilt dan teleskopik, joka itu udah pengaturannya udah elektrik, udah ada memory seat, bahkan dia udah ada ventilated seat. Jadi di cuaca panas kayak gini, punggung kita nggak bakal keringetan. Nah, di konsol tengah dia itu selain ada wireless charging, dia itu ada 2 buah cup holder sama ada laci tempat penyimpanan yang cukup luas. Sama menariknya ya di mobil ini, kalau kalian nyadar, itu nggak ada buat ngegeser-geser kisi AC. Jadi kisi AC-nya fix kayak gini. Tapi tenang aja, di pengaturan AC-nya itu ada fitur smart. Jadi kisi AC-nya itu akan otomatis bergerak ke kanan dan kiri. Itu seperti mobil-mobil mewah Jepang tahun 90-an ya. Jadi ada fitur swing AC. Nah, salah satunya di mobil ini juga ada. Udah gitu di mobil ini ada panoramic roof yang ukurannya itu gede banget. Tapi ada satu hal yang harus agak terbiasa juga. Di sini kan ada tombol panoramic sunroof ya. Dia itu gabung, sebelah kirinya itu ada tombol hazard juga. Jadi kalau kalian lagi darurat, mau nyari tombol hazard, itu posisinya agak di atas. Nah, ini joknya juga enak banget, bahan kulit ya. Dan juga headrestnya itu empuk ya. Jadi perjalanan jauh itu nggak gampang capek. Sama, yang menarik juga dari mobil ini, dia itu pintunya itu pembukanya udah elektrik. Jadi dia nggak pakai handle. Jadi dia pakai tombol di sini nih. Di sini ada tombol di bagian depan, tombol buat buka pintu, kita pencet. Nah, ini akan otomatis kebuka gitu. Nah, kalau misal keadaan darurat, dia juga nyediain tombol manualnya ada di bawah armrest di sebelah kanan sini nih. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian row keduanya. Wih, ternyata bagian row keduanya itu lega banget. Di depan posisi nyetir gue nyetir agak selonjoran, dan tinggi gue 175 cm. Space row keduanya itu lega banget. Ini legroom masih sisa banyak. Telapak kaki kita bisa masuk ke jok depan, jadi lebih nyaman. Sama headroomnya juga lumayan luas. Udah gitu, selain row keduanya itu luas, di mobil ini juga tersedia AC ke bagian belakang. Kita tinggal nyalain tombolnya touchscreen, dan AC-nya masih cukup dingin untuk di row keduanya ini. Tapi memang sayangnya di joknya ini nggak ada seat pocket, jadi kita nggak bisa naruh barang-barang di bagian jok. Tapi tenang aja, di bagian door trim itu ada tempat penyimpanan kecil, jadi cukup lah buat naruh minuman atau naruh barang-barang yang cukup kecil. Terus udah gitu, dia udah dilengkapi oleh seat belt ya, sama udah dilengkapi oleh armrest ya. Armrestnya itu berat ya, jadi gue tariknya itu pakai tenaga. Terus ada 2 buah cup holder juga di sini, sama ada laci penyimpanan kecil. Oke, ini joknya enak dan gue nggak sabar banget pengen nyobain mobil ini. Jadi langsung aja kita test drive.
Oke Sobat Kabaruto, sekarang gue lagi test drive nih mobil ya, Chang'an Deepal S07 ya. Jadi ini bener-bener perdana banget deh Chang'an masuk ke Indonesia dan langsung dipegang Indomobil, akhirnya mengeluarkan dan menjual Chang'an Lumin sama Chang'an Deepal S07 seperti ini ya. Jadi dari segi kelas ini kan masuknya SUV listrik lah ya, terus dengan kapasitas baterai yang gede. Makanya saingannya BYD Slant 7 atau enggak Xpeng D6. Tapi di mobil ini ngejual rasa pengendaranya yang beda. Pertama gue mau bahas dari karakter posisi nyetirnya nih guys. Jadi posisi nyetir ini sangat fleksibel ya, karena pengaturan jok itu udah elektrik, baik yang kanan maupun yang kiri. Udah gitu setirnya pengaturnya bisa tilt dan teleskopik, memang sayangnya belum elektrik. Nah ini ngebuat posisi nyetirnya itu sangat fleksibel. Jadi dia tetap ada ya khas commanding SUV-nya, ala SUV ya. Khas SUV kan commanding, ini tetap masih ada. Cuman kalau kalian mau selonjoran banget kayak mobil-mobil sedan atau mobil sport itu bisa banget. Tapi memang sayangnya blind spotnya ini cukup berat karena di dashboard ini tinggi ya. Jadi begitu kalau kita pasang posisi nyetir yang pendek, itu dashboard terlalu tinggi. Tapi tenang aja, di mobil ini ada kamera 360, jadi animasi dia bisa diputer-puter lewat head unitnya. Udah gitu ada tombol langsung, tombol fisiknya ini di setir. Kita kalau mau pencet kamera 360, kita tinggal pencet aja di bagian setir. Untuk peredaman kabin di mobil ini baik banget ya. Ini suara hujan kemarin cukup baik, maksudnya cukup kedap. Terus suara luar, bagian luar ini cukup kedap, apalagi dengan ditambah kaca double glass ya. Ini ngebuat peredaman kabinnya itu premium banget. Udah gitu enaknya ya, ini kan cuaca lagi panas-panasnya ya. Jadi selain AC-nya itu dingin, dia juga ada ventilated seat. Jadi ventilated seatnya ini akan ngedinginin jok kita supaya punggung kita itu nggak keringetan. Karena biasanya kan AC mobil udah dingin nih, cuman karena nggak ada ventilated seat tetap ada yang keringetan di punggung kita. Udah gitu menariknya ini kan mobil nggak ada kisi AC fisiknya ya. Itu kisi AC-nya itu disetting melalui digital. Jadi kita ke menu AC dulu, terus kita setting tuh bagian kisi AC-nya dan itu digital. Nah kalau kalian mau fitur AC swing itu kalian juga bisa, namanya itu fitur smart. Jadi kisi AC-nya otomatis bergerak ke kanan kiri supaya dinginnya itu lebih merata. Jadi buat kalian yang nanya, ini kok kisi AC fisiknya nggak ada? Sebenarnya itu diganti sama digital yang harus kalian atur lewat pengaturan AC. Udah gitu enaknya di mobil ini suspensinya udah full independen ya. Jadi depan itu pakai MacPherson, yang belakang itu pakai multilink. Jadi memang bantingan suspensi itu ketika lewat polisi tidur atau jalan rusak, dia bantingan cenderung rigid seperti mobil Eropa ya. Tapi dalam artian rigid yang masih nyaman, bukan rigid yang keras banget kayak gerobak, bukan. Yaitu masih rigid yang sangat nyaman banget. Udah gitu dia travelnya juga cukup minim, jadi begitu lewat polisi tidur dia ada travelnya dikit tapi langsung balik ke seperti semula. Nah itu impact-nya pada handling di kecepatan tinggi. Jadi mobil ini sangat stabil dan dipakai nigung agresif di kecepatan tinggi. Bodinya itu nurut, maksudnya body roll itu tetap ada khas SUV tapi itu minim banget guys. Minim banget, stabil dan setirnya nurut ya. Setirnya juga cukup direct, makanya mobil ini tuh meskipun SUV tapi arahnya itu lebih ke fun to drive dibanding ke comfort. Meskipun kalau comfort ini masih cukup baik, bukan dalam artian mobil ini nggak nyaman, masih nyaman banget tapi arahnya itu lebih ke fun to drive. Terus dari segi kapasitas listrik ya, jadi listrik itu pakai 79,9 kWh, jarak tempuhnya 560 km, tenaganya itu 214 daya kuda dan torsinya 320 Nm. Kebetulan di mobil ini tuh ada 3 mode berkendara, ada Eco, Comfort, sama Sport. Nah sekarang kita cobain Sportnya ya, kita tes seberapa instan. Wah ternyata instan banget ya. Jadi pas kita coba kick down, dia itu nggak ngasih efek G-force yang gede yang bikin enak. Dia itu tetap halus tapi torsinya ngisi terus. Enak ini karakter torsinya. Dan dia kalau di Eco regenerative braking-nya itu cukup gede. Kalau di Comfort semua pedalnya itu serba halus sama grafik torsinya itu halus. Udah gitu enaknya di mobil ini tuh udah ada airbag 7 buah, 6-7. Dan juga untuk audio di mobil ini tuh ada 14 speaker. Jadi untuk sound system di mobil ini sangat baik dan juga untuk safety mobil ini juga patut diacungi jempol. Karena bukan hanya jumlah airbag yang banyak tapi juga fitur ADAS itu lengkap. Jadi kesimpulannya bisa dibilang mobil ini tuh cukup banyak kelebihannya ya. Dia itu memang karakter kendaraan itu fun to drive, fiturnya juga melimpah. Dia punya fitur head unit yang model ke kanan dan kiri dan menariknya yang belum gue bahas dia itu ada fitur selfie guys. Ya jadi di mobil ini tuh kalian bisa foto dan juga video lewat kamera di bagian atas. Nah ini yang fitur menarik mungkin cuma satu-satunya di kelasnya ya. Jadi dia begitu kita pencet tombol foto di audio sama kita pencet begini ya. Nah dia itu akan otomatis
aktifin kamera atas dan kita bisa selfie di mobil ini. Itu yang bikin menarik ya, jadi daya dijual nilai sendiri di mobil ini. Udah gitu kalian bisa menggunakan gestur tangan kita untuk mengatur fitur entertainment. Kalau pos ini tinggal kita begini, pakai logo ini. Kalau kita playback tinggal kasih logo ini nanti ada pemberitahuannya di head unit. Tangan kita harus ngapain aja. Terus udah gitu material yang dipakai ya dari interior itu premium banget. Keperedaman kabinnya baik, fitur audio juga baik. Cuman memang yang harus agak terbiasa dari mobil ini ya, itu adalah pandangan kita tanpa panel instrumen ya. Jadi biasanya nih ya, mobil yang tanpa panel instrumen itu biasanya kita suka ngeliat ke tengah karena disangka speedometer di tengah. Padahal ada tetap kecepatan, tapi di bagian tengah itu sifatnya hanya sebagai head unit. Jadi speedometer aslinya itu tetap lewat head up display. Nah itu yang harus agak terbiasa kalian. Nah udah gitu juga di mobil ini tuh pakai fitur door electric yang sebenarnya jadi dilema. Jadi kontra juga sebenarnya. Meskipun terlihat pintu elektrik tombol itu canggih ya, kita tinggal pencet, pintunya itu akan terbuka lewat dari listrik tanpa handle. Jadi kita mikirnya kalau keadaan darurat, kalau misalnya kita lagi terjebak di suatu kondisi yang sangat bahaya dan kita butuh cepet-cepet keluar dari mobil, itu bisa menimbulkan hal yang sangat fatal. Bahkan kalian bisa tidak keluar dari mobil kalian karena untuk menjangkau handle manualnya itu cukup ribet. Kalian mesti tekan dan kalian harus cari tali-talinya ini yang bisa buat ngebuka pintunya, dan itu agak bahaya loh. Bukan agak, justru bahaya banget kalau misalnya kita terjebak di situasi yang sangat darurat dan harus keluar mobil. Apalagi kalau ininya rusak, ini pasti kalau motor buat buka pintunya itu pasti rusak suatu saat. Nah itu juga bikin biayanya itu lebih mahal, sama yaitu pintunya jadi nggak berfungsi, harus pakai manualnya. Mending kalau manual bener. Ini masalahnya pintu manualnya itu, logo manualnya itu susah dijangkau. Nah itu menjadi kritik juga nih buat Chang'an Beeple S07. Tapi overall dengan harga 599 juta, mobil ini tuh udah cukup menjangkau kegiatan kalian sehari-hari. Karena mobil ini fun to drive, jangkauan baterai cukup jauh yaitu 560 km. Dan juga fitur-fitur di mobil ini cukup melimpah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!